Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ya tentang integrasi persamaan laju reaksi. Nah sebelumnya itu kan kita sudah membahas ya tentang reaksi orde 0, orde 1, lalu orde 2. Dan kita ingat bahwa orde reaksi itu tidak ditentukan dari koefisien reaksi, tapi dia itu bisa ditentukan dari hasil percobaan di laboratorium gitu. Nah, jadi maksudnya integrasi persamaan laju reaksi itu adalah tujuannya kita itu akan mendapatkan rumus linier gitu atau persamaan garis linier. Nah, nanti ujung-ujungnya itu kita bisa memplotkan data hasil percobaan di Excel gitu. Nanti pakai persamaan linier hasil integrasi ini. Gitu. Oke, anak-anak, kita langsung saja ya bahas untuk yang orde 0. Oke, jadi misalkan kita itu punya reaksi yaitu reaktannya itu A dan akan berubah menjadi produk B gitu. Nah, ketika punya reaksi A menjadi B, kita itu bisa merumuskan untuk laju reaksinya itu adalah V atau velocity ya atau laju itu sama dengan min d A per dt gitu. Nah ini tuh jadi rumus umum untuk persamaan laju reaksi ya, mau orde 2, mau orde 1 atau orde 0 itu rumus laju reaksinya itu akan seperti ini gitu. Jadi min D itu adalah derivat ya atau turunan gitu. Min D untuk konsentrasi A terhadap dt atau penurunan waktu gitu ya. Ini adalah untuk rumus yang pertama gitu. Nah, atau si laju reaksi orde 0 ini bisa dituliskan seperti ini. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0 gitu ya. Ingat kalau orde 0 berarti pangkatnya itu 0 gitu si reaktannya gitu ya. Nah, karena konsentrasi A dipangkatkan 0 adalah nilainya 1. Ya, jadi apapun angkanya itu kalau dipangkatkan 0 ya hasilnya 1 gitu. Misalnya kayak 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu 1 hasilnya gitu. Atau misalnya 1000 pangkat 0. Nah, 1000 pangkat 0 itu hasilnya 1 gitu. Atau X pangkat 0. X pangkat 0 juga hasilnya 1 gitu. Jadi kalau misalnya konsentrasi A dipangkatkan 0 ya hasilnya 1 juga gitu. Oke, jadi untuk rumus laju reaksi A menjadi B itu bisa dituliskan dengan dua cara, yaitu V sama dengan min. Min itu artinya pengurangan jumlah reaktannya ya, jadi min dA per dt, atau bisa juga ditulis dengan V sama dengan K. K itu konstanta laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi A pangkat 0 gitu. Nah, karena konsentrasi A pangkat 0 sama dengan 1, ini saya tuliskan untuk reaksi yang rumus yang kedua. Maka V sama dengan K dikalikan 1. Atau bisa juga dituliskan V sama dengan K gitu. Oke? Nah, sekarang karena persamaan 1 dan persamaan 2 adalah sama-sama V, maka kita bisa tuliskan V sama dengan V atau min D konsentrasi A per dt
sama dengan K gitu ya. K aja gitu. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan ya ruasnya, dt-nya jadi ke atas gitu. Jadi min D konsentrasi A sama dengan K dikali dt gitu. Ya, sekarang pindahkan minusnya dari kiri ke kanan gitu. Jadi dA sama dengan min K dikalikan dt gitu. Oke, ini untuk persamaan reaksi yang rumus yang ketiga ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang untuk persamaan ketiga ini kita integralkan ya. Oke, kalian ingat lagi nih pelajaran SMA dulu ada yang namanya derivat. Derivat itu kan turunan ya. Tapi kalau integral itu tanjakan atau taikan gitu ya. Nanti diingat-ingat lagi rumus integral dan diferensialnya ya di SMA itu. Nah, untuk persamaan 3 ini kita akan integralkan gitu. Ya. Nah, sekarang ini integralkan persamaan 3. Persamaan 3, maka integral dA sama dengan, nah si min K ini bisa tidak diintegralkan karena dia itu sebuah konstanta gitu ya. Kalau konstanta itu tidak perlu diintegralkan gitu ya. Jadi min K-nya itu dia bisa keluar. Kita tulis min K integral dt gitu ya. Oke, saya tulis ya keterangan bahwa min K itu bisa dikeluarkan dari integral karena merupakan konstanta. Gitu. Oke, anak-anak. Nah, ya. Kita ingat lagi ya bahwa si integral itu kan biasanya dibatasi ya dari angka berapa sampai angka berapa gitu. Nah, di sini kita batasi nih laju reaksi kan berjalan dari 0 detik sampai berapa detik gitu ya, detik kesekian gitu. Nah, maka si integral ini itu dibatasi dari waktu ke 0 sampai waktu ke T. Gitu. Oke. Jadi integral dA dari waktu 0 sampai waktu T gitu. Ya. Sama dengan min K dikali integral dari 0 sampai T untuk dt gitu. Ya, kita ingat kembali bahwa integral dt itu sama dengan T gitu. Oke? Ya. Jadi kalau misalnya derivat pertama itu atau dt gitu ya, itu diintegralkan, dia itu akan menjadi angka yang tidak ada d-nya gitu singkatnya ya. Oke, jadi ini naikan pertama dari dt itu atau integral pertama dari dt itu adalah t gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya dA diintegralkan ya menjadi a gitu. Kalau dt diintegralkan ya menjadi t gitu ya. Karena si integralnya itu dibatasi dari 0 sampai t, berarti boleh kita tulis konsentrasi A pada waktu T dikurangi dengan konsentrasi A pada waktu ke 0 gitu. Sama dengan min K ya. Min K dikalikan dengan T karena
integral dt itu kan T ya. Jadi T pada waktu ke T ya udah kita tulis T saja ya. Nah, dikurangi 0 gitu. Kan soalnya di 0 detik ya, jadi kita tulis 0 saja gitu. Oke, berarti bisa kita tulis konsentrasi A pada waktu ke T dikurangi konsentrasi A pada awal waktu atau waktu ke 0 sama dengan min KT gitu. Kenapa nggak ditulis min K0? Ya hasilnya 0 dikali K kan 0 ya, jadi tidak perlu ditulis gitu. Oke, sekarang kita rapihkan rumusnya menjadi konsentrasi AT sama dengan konsentrasi A0 dikurangi KT gitu. Nah, ini sudah jadi. Jadi rumus ini adalah rumus untuk persamaan garis linier gitu ya. Jadi ini adalah persamaan linier untuk orde 0 gitu. Oke, jadi kalian turunkan rumusnya sehingga si persamaannya tersebut menjadi persamaan linier gitu. Nah, persamaan linier itu maksudnya apa sih? Persamaan linier itu yang seperti ini anak-anak. Y sama dengan AX min B gitu ya, dimana ini adalah persamaan linier yang mempunyai sumbu X dan mempunyai sumbu Y gitu, dimana kalau sumbunya ke atas adalah sumbu Y dan kalau sumbunya ke samping itu adalah sumbu X gitu ya gitu. Nah, untuk A ini dia adalah namanya itu adalah, bentar saya agak lupa, slope anak-anak ya, namanya itu adalah slope atau kemiringan, dan min B itu adalah intercept gitu ya, atau titik mula-mula gitu. Ini yang A itu adalah slope dan yang B itu adalah, ini Y sama dengan AX min B, atau boleh kita tulis AX plus B ya. Nah, di mana si B-nya itu adalah intercept gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada garis linier seperti ini, nah, kemiringan itu, atau kemiringan itu ini ya. Nah, ini kan miring garisnya ya, jadi kita bisa hitung kemiringan. Nah, kemiringan ini adalah namanya slope gitu, atau A-nya. Nah, terus titik awal ini adalah intercept. Ya, intercept. Atau dia itu maksudnya B-nya gitu ya. Nah, si persamaan garis linier ini tuh dia bisa dibuat di dalam Microsoft Excel gitu ya. Oke, gitu untuk yang persamaan garis linier untuk orde reaksi 0 gitu. Oke, kalian boleh screenshot. Nah, ini awal. Kemudian ini halaman kedua. Oke, itu untuk orde 0 ya anak-anak. Kita lanjut untuk persamaan reaksi orde 1.